Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Summa tu'akkadu hadhil haqiqatu binafyi syirki anka fatakulu wa ma ana minal musyrikin. Kiat cara untuk mendapatkan kekhusyuan dari kitab Al-Khusyu' fi Shalah Syekh Ibnu Lutfi As-Sabag. Beliau menganjurkan untuk siapapun kita yang mengerjakan sholat, setiap bacaan-bacaan sholat kita, baik bacaan wajib ataupun sunnah, jangan dilewatkan begitu saja. Baca sebaik-baiknya, fahami dan hayati kandungan maknanya. Beliau contohkan bacaan sunnah doa iftitah yang beliau gunakan sebagai contoh doa iftitah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifa wa ma ana minal musyrikin. Di bagian kalimat wa ma ana minal musyrikin ini sesudah tekad kita, Allah perintahkan kita untuk bertekad semua kebaikan kita. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Aku hadapkan, maknanya aku ikhlaskan semua amal baikku, semua kebaikan-kebaikanku untuk Allah yang telah menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya. Ditutup dengan wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk bagian dari orang-orang yang syirik. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Kalimat ini wa ma ana minal musyrikin, apabila kita fahami dan aku tidak termasuk bagian dari orang-orang yang syirik, kita fahami kalimat ini dan kita ngerti definisi syirik itu apa, kita fahami dan kita terapkan. Di sisi yang lain kita faham definisi syirik itu apa, maka insya Allah kita semua akan bisa membebaskan diri kita dari segala keyakinan syirik. Dengan menghayati wa ma ana minal musyrikin dan kita mengerti definisi syirik. Ada syirik amali, ada syirik i'tiqadi. Jangan bayangkan syirik itu cuma mereka yang datang ke Gunung Kawi mencari kekayaan di sana. Itu otomatis syirik, tapi syirik enggak cuma itu. Ada juga syirik dalam ibadah, ini pun harus kita waspadai. Syirik dalam ibadah ini syirik yang paling ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu syirik dalam ibadah? Ketika kita mengerjakan ibadah kita, apapun ibadah itu, termasuk kita berbuat baik di tengah kehidupan sehari-hari, ketika kita punya tujuan tidak cuma Allah,
Kita punya tujuan yang lain. Apakah itu pengen dapat sanjungan, pengen dinilai sama orang dan lain sebagainya, itu sudah masuk kategori syirik dalam ibadah. Ketika ada yang nyanjung, kita semangat ibadah. Begitu yang nyanjung nggak ada, kita melempem. Itu tanda-tanda ibadah kita bukan murni karena Allah. Banyak yang ngeliat, kita semangat. Ketika nggak ada yang ngeliat, kita males. Termasuk ngajar. Ketika banyak yang datang semangat, begitu cuma 1-2, lempem, males. Itu hati-hati itu. Meskipun nggak boleh kita hukumi pasti dia nggak ikhlas tuh buktinya. Jangan. Ikhlas nggak ikhlas itu urusan hati, yang tahu pasti cuma Allah dan dia si pelakunya. Cuma kalau kita melihat ada saudara kita kok ada tanda-tanda, ada indikasi dia nggak ikhlas, nggak murni karena Allah, sudah tentu itu menjadi tugas kita untuk memberikan nasihat. Syirik yang paling ditakutkan oleh Rasul, syirik dalam ibadah, berupa kita laksanakan ibadah nggak cuma mengharapkan balasan dari Allah, tapi juga mengharapkan balasan dari selain Allah. Dari selain Allah banyak macamnya. Mungkin yang paling sering pengen sanjungan, pengen dinilai orang soleh, orang baik dan lain sebagainya. Dalam satu hadis, derajat hadisnya hasan, Rasul menyatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan akan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Ini pertama kali Rasulullah ucapkan istilah syirik kecil. Karena itu pada saat itu para sahabat belum ngerti istilah syirik kecil. Kalau mereka pun bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, wahai Rasul, syirik kecil itu apa? Jawaban beliau, ar-riya'u, riya'. Mengerjakan perintah-perintah Allah, mengerjakan kebaikan, pengen dilihat sama hamba Allah. Ro'a yara ru'yatan, ro'a yara riya'an. Mengerjakan perintah Allah harusnya cuma pengen dilihat oleh Allah, tapi ini sekaligus pengen dilihat oleh selain Allah. Banyak yang lihat semangat banget, ketika nggak ada yang lihat nggak semangat. Ini indikasi. Lanjutan hadis kata Rasul, di hari kiamat nanti, pada saat manusia akan menerima balasan dari seluruh amal baiknya selama hidup di dunia, termasuk amal buruknya, kepada orang-orang yang dulu mengerjakan amal baik, riya, tidak murni karena Allah, pengen dilihat oleh hamba Allah, makhluk Allah. Allah katakan buat orang-orang yang seperti itu, idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya. Kalian dulu di dunia berbuat baik, melaksanakan ibadah, pengen dilihat disanjung oleh si anu. Sekarang silahkan kalian datangin dia. Datengin orang-orang yang dulu kalian harapkan sanjungannya. Fatanduru, lihat, hal tajiduna indahum jazaan, mereka bisa ngasih balasan buat kamu atau enggak. Allah sama sekali enggak mau berikan balasan apapun. Ini bahan introspeksi buat masing-masing kita. Inilah yang paling ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu hal ini harus kita sadari betul ketika kita berangkat menghadiri majelis. Kenapa kita berangkat?
Karena ini perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah, bagus, jalanin terus. Ketika ada karena yang lain, ini yang kita harus bersihkan. Riya dalam melaksanakan perintah Allah alias syirik kecil, ini sudah terjadi sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ada seorang sahabat, hadis riwayat Al-Hakim, datang menghadap Rasul. Sahabat ini bukan sahabat yang terkenal banget. Sahabat ini curhat, ya Rasul, aku selama ini sudah banyak mengikuti medan perang. Tujuanku mengharapkan keridhaan Allah dan sekaligus aku pengen dikenal. Dari kabilah apa? Mendapati curhatan itu, Rasul nggak langsung jawab. Berarti itu kasus pertama. Nggak lama Allah turunkan ayat terakhir surah Al-Kahfi, ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di bagian ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang berharap bertemu dengan Tuhannya, mendapatkan ampunannya, rahmatnya, keridhaannya. Siapapun yang menginginkan bertemu Allah, mati dan selanjutnya kiamat, mengharapkan ridho Allah, rahmat Allah, syaratnya falyamal amalan sholihah, perbanyaklah mengerjakan amal soleh dengan catatan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekutukan Allah dalam ibadah itu. Kita ibadah murni karena Allah dan hanya untuk Allah. Mengharapkan balasan cuma dari Allah, tidak dari siapapun. Ketika kita mengharapkan balasan dari Allah dan dari yang lain, itu syirik dalam ibadah. Itu hal yang paling ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu ketika ada sedekah dilelang, di depan banyak orang, kita yang paling kecil aja lah. Ketika kita takut, kalau gua kecil nyumbangnya ntar gua dijelek-jelekin, berarti kita belum ikhlas, masih takut cacian manusia. Ikhlas itu enggak takut cacian manusia, enggak terlalu mengharapkan sanjungan manusia. Yang paling dia takutkan kemurkaan Allah, cacian dari Allah. Pujian sanjungan yang dia harapkan cuma dari Allah. Ketika kita masih ada ketakutan terhadap manusia, berbuat baik, takut nanti dikatain ini, tanda kita belum murni karena Allah, masih ada unsur syirik dalam ibadah kita. Jemaah dan Allah hayyakum ajmain. Jadi di doa iftitah kalimat wa ma ana minal musyrikin. Dulu ketika saya masih anak-anak, ngapalin doa iftitah ini masih sering terbolak-balik. Wa ana minal musyrikin wa ma ana minal muslimin. Dulu sebelum ngerti artinya. Enggak masalah sih, anak-anak belum ngerti artinya. Kalau kita ngerti artinya kok sengaja kita balik wa ma ana minal muslimin. Bahaya. Aku enggak termasuk muslim. Wa ana minal musyrikin, aku bagian dari orang musyrik.
Dengan menghayati kalimat ini, wa ma ana minal musyrikin, ya Allah, aku bukan bagian dari hamba-hambamu yang syirik. Dan kita paham definisi syirik itu apa. Meyakini Allah sekaligus meyakini yang lain. Meyakini Allah sebagai satu-satunya pemberi rizki, tapi kok kita ada keraguan, kalau aku nggak melakukan ini, jangan-jangan aku nggak dapat rizki. Mengimani Allah, kita wajib meyakini Allah satu-satunya dalam segala hal. Satu-satunya yang bisa ngasih solusi, ngasih rezeki, ngasih kesehatan, ngasih keamanan, ngasih ketentraman, ngasih hidayah. Satu-satunya, nggak ada yang lain. Semua selain Allah cuma wasilah, jalan. Allah kasih kesembuhan buat seseorang, boleh jadi melalui jalan berbeda satu dengan lain orang. Ada jalannya harus ngabisin ratusan juta, miliaran berobat baru Allah kasih sembuh. Ada juga jalan itu ternyata nggak berlaku buat hamba yang lain. Ada yang Allah kasih kesembuhan, jalannya sederhana banget. Tidur dia mimpi apa, ketika bangun sembuh. Seperti kisah Qasidah Burdah. Ketika kita yakini semua yang kita jalani itu cuma wasilah, perantara. Semuanya Allah yang nentuin. Kita berusaha berobat supaya sembuh, belum sembuh, kita nggak akan putus asa. Berarti Allah belum kasih lewat jalan ini, aku coba jalan yang lain. Ketika kalimat wa ma ana minal musyrikin kita hayati dan kita ngerti definisi syirik, insya Allah kita akan bisa bersih dari syirik. Sudah tentu tidak cukup cuma ngerti kandungan makna wa ma ana minal musyrikin. Nggak cukup cuma kita paham, melainkan harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita selama ini masih ada keyakinan-keyakinan syirik, begitu kita hayati wa ma ana minal musyrikin, kita sadar, oh ternyata keyakinanku ini masih termasuk syirik. Padahal kita selalu ngomong di hadapan Allah, wa ma ana minal musyrikin, wa ma ana minal musyrikin. Maka insya Allah kita akan segera membersihkan keyakinan syirik itu dari diri kita. Keyakinan syirik akan tumbuh subur di dalam hati seseorang yang tidak mengimani qada dan qadarnya Allah. Siapapun orang yang tidak mengimani takdir Allah, atau mengimani tapi keimanannya belum benar, akan mudah tumbuh syirik, keyakinan syirik dalam hatinya. Jadi semakin mantap keimanan seseorang terhadap takdir Allah, bahwa semua manusia, semua makhluk Allah sudah ditakdirkan perjalanan hidupnya oleh Allah, semakin mantap keyakinan itu, tidak ada syirik. Dia akan bersih dari syirik. Jadi siapapun yang makin mantap keimanannya pada takdir Allah, syiriknya akan hilang. Keimanannya pada takdir semakin lemah, syirik akan semakin tumbuh. Banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis sahih yang menegaskan bahwa seluruh makhluk Allah semuanya sudah ditetapkan oleh Allah perjalanan hidupnya. Ketetapan Allah itulah yang akan berlaku. Apapun yang dilakukan makhluk Allah, apapun yang kita lakukan, tidak akan pernah merubah ketetapan Allah. Yang jelas, setiap manusia akan melakukan sesuai dengan ketetapan Allah. Setiap manusia hanya akan melakukan sesuai ketetapan Allah.
Pernah sahabat Abu Bakar As-Siddiq nanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, kita melakukan sesuatu ini untuk sesuatu yang belum ditetapkan oleh Allah ataukah untuk sesuatu yang sudah ditetapkan? Jawaban Nabi, justru apapun yang kamu lakukan itu untuk sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita hari ini mau ngerjain apa, kemana, kita nggak tahu. Tapi Allah sudah menetapkan jauh sebelum kita terlahir ke dunia. Hari ini, tanggal ini, jam segini kita kemana-kemana, itu Allah sudah tetapin. Dan apa yang kita lakukan nggak keluar dari ketetapan Allah. Cuma ketetapan Allah buat masing-masing apa, masing-masing kita itu apa, nggak ada satupun yang tahu. Bahkan Rasulullah Muhammad pun nggak tahu. Nggak tahu takdir Allah untuk beliau. Kecuali dikasih tahu oleh Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, jika itu sejalan dengan ketentuan Allah, itu akan terjadi. Dan apapun yang kita lakukan tidak pernah keluar dari ketetapan Allah. Di antara ayatnya Al-An'am ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa iyamsaskallahu bidurrin, jika Allah menetapkan keburukan untukmu, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa mencegah, menghalangi terjadinya keburukan itu kepadamu kecuali Allah sendiri. Misal seseorang Allah tetapin hari apa, tanggal berapa, jam berapa, detik keberapa ketabrak, ketimpa kontainer di tol misal. Walaupun dari rumah dia sudah sangat hati-hati, itu yang akan tetap terjadi. Jika itu ketetapan Allah. Jika ketetapan Allah justru dia selamat hari itu, boleh jadi. Boleh jadi. Ada seorang teman, nggak terlalu akrab, saudaranya yang cerita, dia lagi nyetir berangkat ngantor, nggak fokus, jalan ngebut, di depan truk tiba-tiba berhenti, mobil dia bagian atas habis. Waktu itu dia spontan mencet sehingga langsung terlentang. Aman, itu bak truk di atas kepala dia. Itu karena takdir Allah dia selamat mengalami hal itu. Secara akal, kok bisa-bisanya dia tiba-tiba refleks, dia pencet ini sandaran jok, langsung dia menghadap bak truk di atas mukanya. Mobil dia hancur. Jadi apapun yang ditetapkan Allah, pasti itu yang akan terjadi walaupun kita sudah hati-hati. Sebaliknya, walaupun kita sembrono, kalau Allah tetapkan kita aman, ya tetap aman. Kita nggak tahu ketetapan Allah itu apa. Kalau gitu biarin dia tuh nggak perlu hati-hati, aku sembrono aja. Lalu kita nggak tahu ketetapan Allah apa buat kita. Ketika ketetapan Allah pas kita sembrono, pas ketetapan Allah kita celaka terjadi, kita pasti akan menyalahkan diri kita. Gara-gara aku nggak hati-hati nih. Nah ini syirik nih. Gara-gara aku nggak hati-hati aku jadi celaka. Hati-hatinya kita, sembrononya kita, itu cuma wasilah. Banyak orang yang sembrono aman. Dia nyebrang nggak lihat-lihat, nyebrang aja aman. Wasilahnya, supirnya lagi fokus, dia bisa ngerem mendadak.
Kalau ketetapan Allah dia nggak aman, sembrono, supirnya nggak fokus, nggak ngerem, ya pasti kena. Jadi dalam kehidupan ini, semua yang ada itu cuma wasilah, lantaran. Hakikatnya, apa yang terjadi, itulah ketetapan Allah. Wa iyyam saskallahu bidurrin. Jika Allah menetapkan kamu mengalami satu musibah, fala kashifalahu illahu, tidak ada yang bisa menutup, menghalangi, mencegah musibah itu kecuali Allah sendiri. Sebaliknya, wa iyyam saska bi khairin, jika Allah tetapkan kamu mendapat kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kuasa Allah tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Ayat serupa itu banyak di Al-Quran. Contoh lain, kita sudah didik anak kita sebaik-baiknya. Kita sekolahkan di sekolahan Islami. Kalau ternyata na'udzubillah ketetapan Allah untuk anak kita nanti umur sekian dia murtad, pasti itu yang terjadi. Sebaliknya, kalau Allah takdirkan anak kita itu muslim, mukmin dari kecil sampai mati, walaupun sekolahnya di sekolahan non muslim, bahkan dia ikut kelas kajian agama non muslim, pasti dia akan tetap sebagai muslim. Tapi kita nggak tahu takdir Allah untuk anak kita itu bagaimana. Karena ketidaktahuan itulah kita diwajibkan untuk berikhtiar. Tapi ingat, jangan sampai kita menjadi syirik karena ikhtiar kita. Wah, karena anakku aku didik di pesantren elit, pesantren terkenal, favorit, dia jadi mantap iman Islamnya. Syirik itu. Mantapnya iman Islam anak kita karena ketetapan Allah. Cuma jalannya Allah gerakkan hati kita untuk memasukkan dia ke pesantren yang sistem pengajarannya sangat detil, sangat teliti, akurat banget. Walaupun sebaik apapun upaya kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, baik selamat dalam kehidupan duniawi, selamat dalam akidah, may yudlilillahu fala hadiyalah. Siapapun yang Allah tetapkan untuk dia dijadikan sesat, tidak akan ada satupun yang bisa memberikan hidayah. Tetap akan sesat. Nabi Nuh ketika mendakwahi umatnya, kaumnya, beliau menyatakan, wa ma yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum wa rabbukum wa ilaihi turja'un. Wa ma yanfa'ukum nushi wa la yanfa'ukum nushi. Nasihat-nasihatku terhadap kalian tidak akan ada manfaatnya. In aradtu an ansahalakum, setiap kali aku memberikan nasihat kalian, nasihatku ini enggak akan ada manfaatnya in kanallahu yuridu ayyughwiyakum, jika Allah justru menginginkan kesesatan buat kalian. Wa rabbukum, dialah Allah, pemilik kalian, pencipta kalian, penentu kalian. Wa ilaihi turja'un, kepadanya kalian semua akan kembali. Yakin para nabi ketika dakwah, motivasi beliau melaksanakan perintah Allah. Sekaligus mereka berdoa minta pada Allah supaya yang didakwahi nurut, mengikut. Tapi beliau yakin keputusan akhir yang didakwahi apakah akan nurut atau tidak, Allah penentunya. Walaupun sebagai manusia kadang
Kadang seolah tidak terima dengan ketetapan Allah. Ketika saudara paman Nabi didakwahi terus, kok ternyata sampai akhir dia nggak beriman, terus mati, Nabi sangat sedih. Lalu Nabi diingatkan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu cintai. Hidayah taufik. Kalau hidayah ilmu manusia kita harus. Ada saudara kita sholatnya salah, kita tahu itu salah, kita wajib memberikan hidayah ilmu. Hidayah taufik cuma Allah yang bisa memberikan. Rasul dakwahkan Islam itu agama yang benar, satu-satunya yang benar, begini Rasul ajarkan. Apakah orang yang didakwahi akan masuk Islam? Itu hidayah taufik, Allah yang punya kuasa. Walaupun orang itu sangat dicintai oleh Rasul, ketika Allah nggak berikan hidayah taufik, nggak akan orang itu masuk Islam. Sebaliknya, orang itu benci banget sama Rasul, tapi Rasul sangat ingin dia masuk Islam. Rasul minta pada Allah, sesuai dengan kehendak Allah, jadilah Umar bin Khattab masuk Islam. Jamaah dan ya Allah yakum ajmain. Semakin seseorang mengimani qadarullah, takdir Allah, dirinya akan semakin jauh dari syirik.